Gimana sih caranya biar jualan itu untung dan untungnya tuh nggak dimakan sama admin marketplace? Nah, ini gua suka bikin gua nggak suka bikin topik ini sih sebenarnya, tapi maksud gua nggak tahu kenapa setiap kali kalau udah beres akhir tahun dan biasanya Shopee memulai dengan bikin update biaya admin dan terus si kamar saya ikutin semua tuk. Dan nanti setiap tahun tuh kayak kita punya siklus di mana setiap orang kayak aduh gila gua yang capek-capek Shopee atau ini yang untung. Ada nggak caranya biar tetap untung? Nah, gue mau bahas sebenarnya ada banget caranya, tapi sebelum sebelum kita mulai, buat kalian yang penasaran nih, yang pengen tahu, pengen untung, lo klik dulu subscribe-nya channel gue dan aktifin loncengnya ya. Nah, oke, yuk lanjut. Sekarang gini, gue mau tanya sama kalian, biaya admin sekarang memberatkan atau meringankan? Coba lu tulis di komen, kasih tahu gue. Dan sebelum gue baca, gue tahu jawabannya adalah memberatkan. Bener? Ngomong-ngomong ya, jujur belum lama gue pernah ada satu kesempatan di mana gue tuh waktu itu makan dengan salah satu director dari perusahaan e-commerce. Lu mau tau nggak pendapat mereka apa tentang biaya admin? Ketika kan kita lagi ngobrol terus gitu biasa kan ada celutukan, ini biaya admin gimana nih gitu kan? Nanti lu jangan ambil untuk banyak-banyak dong kan kayak gitu kan? Celutukannya lagi nih, dia bilang, kalian tahu nggak sih sebenarnya Indonesia itu biaya admin e-commerce itu paling murah dibandingin negara lain. Masih termasuk murah. Banyak negara-negara lebih mahal. Kayak US itu bisa sampai 20%. Jadi, kalaupun biaya admin ini ada penyesuaian, karena platform juga harus bakar duit, harus ngapain supaya survive, ya memang itu masih murah gitu. Itu masih banyak promo. Dan di situ gue tuh kayak, bentar. Dia bilang nantinya bakal 20% guys. Waduh, ini kalau seller UMKM udah nangis darah ini. Semua udah maki-maki ini. Bener nggak? Nah, terus kan itu kalau dari obrolan gue itu ya, itu kan gue jadi kayak menganggap satu hal kayak ya udah biaya admin itu memang nggak bisa terelakkan, lu pasti bakal ngalamin gitu. Terus gimana caranya? Sebenarnya gini, kalau kita fokus ke biaya admin ini gede, percaya sama gue, lu bisnis sampai mampus juga kagak bakalan kaya. Kenapa? Karena gini, biaya admin itu kalau di offline itu tuh cuman sama kayak biaya apa ya, kalian pernah dong dagang di pasar? Benar? Gue pernah sih, jadi gue tahu gitu ya. Di pasar lu harus sewa tempat. Udah gitu nanti tiap hari ada biaya kebersihan. Udah gitu nanti tahu-tahu suka ada biaya pungli ini itu. Yang dagang harus bayar. Terus udah gitu tiap dikit ada sumbangan. Bener? Itu biaya admin guys. Bener nggak? Yang orang rasa kalau lagi rame nggak kerasa. Iya sih, tapi sebenarnya sama aja. Terus gimana caranya buat mengalahkan biaya admin? Sebenarnya cara mengalahkan biaya admin itu simpel. Satu adalah lu ketika jual, lu jangan ikutan perang harga. Kalau menurut gua. Kenapa? Karena kalau lu perang harga, lu pasti mati. Gitu kan. Tapi ketika gue ngomong gini pasti banyak yang ngomong tapi kan orang lain begini, tapi kan begitu, tapi kan begini, tapi kan begitu. Nah, ketika kayak gini, kalau menurut terawangan gue ya, ini e-commerce itu yang bakal kejadian itu nanti bakal jadi survival of the fittest. Bisnis-bisnis yang kuat itu yang bakal ada. Bisnis-bisnis yang misalnya kayak kalau lu cuman kayak gue mah cuma jualin reselleran, bukan sebenarnya gini, jualin sama reselleran kadang lebih untungnya gedean reselleran loh. Jualin tuh kayak gini, misalnya gue beli apa ya, ini gue beli gelas modal di pabrik 1.000, gue jual 1.500 gitu ya, atau 1.200 yang benar-benar pengecer gitu ya. Nah, pengecer ini menurut gue bakal kalah gitu. Tapi memang sekarang gini lah, kalau kita ngomong emang kok di online sadis, di offline enggak? Kata siapa? Di offline coba deh lu lihat, lebih sadis kok. Dari zaman dulu ya, yang punya toko gede-gede, yang tempatnya apa tuh yang rame-rame gitu ya, di pusat peramai itu yang gede-gede doang. Yang kecil kalau bisa bersaing lo nggak bisa situ. Terus lo kemana? Lo ke pinggir, ke daerah. Ya sama e-commerce juga. Menurut gue e-commerce nanti bakal jadi ada kayak mungkin ya kedepannya kita nggak tahu e-commerce pusat yang gede, naik nationwide gitu ya. Atau ada e-commerce daerah gitu ya. Kayak ini daerah sini doang, daerah situ doang. Sama lah kayak pasar ya. Jadi pasar induk, ada pasar cabang, ada pasar gang, ada pasar apa beda-beda. Gitu. Mungkin bakal seperti itu. Gitu ya. Nah, terus gimana cara biar kita survive? Tadi kan gue udah bahas bacaan gue ya. Buat kita survive, sebenarnya simpel. Lu perlu jual barang yang unik, yang untungnya tebal. Jadi, di sini kayak entrepreneurship kita gitu ya, diasah nih gitu. Bukan cuma kayak gue ngejualin lagi barang orang, tapi lebih ke gue ciptakan produk yang unik, yang kita bisa masukin brandingan kita, dan harganya itu jadinya lebih tinggi dan lu punya profit lebih banyak. Karena ketika lo lakuin itu, buat lo mau ngambil untung berapa? 30%, 50%, 100%, masuk akal.
gitu. Nah, tinggal masalahnya gini, nanti banyak orang bilang gini, tapi kan kayak gini gue nggak bisa, gue nggak punya modal, gue nggak begini, gue nggak begitu, terus harus gimana? Nah, kalau terowongan gue di e-commerce tuh nanti tuh sebenarnya gini, bukan bilang yang nggak punya modal nggak bisa hidup, hidup, tapi caranya beda. Gitu. Kemarin malam gue ngobrol, ada teman gue nanya bilang gini, gue harus gimana nih sekarang? Gue zaman online, gue udah gaptek, udah kelihatan. Ada nggak cara di mana gue bisa maju? Gue modal tenaga, jangan pakai modal duit. Wah, kata gue susah bro. Tapi gue baru kepikiran sebenarnya ada di online tuh lebih jelas lagi. Kalau lu nggak punya modal, jadilah afiliat. Karena afiliator lu nggak pakai modal, lu modal tenaga, lu modal kreativitas, bikin segala sesuatu. Bisa nggak ratusan juta? Bisa. Kalau lu nggak bisa ke situ. Tapi kalau lu males, pengen yang lebih gede, jadilah seller. Tapi kalau seller tuh jadi sekalian yang bikin brand yang bagus sekalian, lu punya budget promosi sekalian, itu lu bakal hidup. Gitu. Malah dua-duanya bakal jadi bisa jadi sama-sama kaya. Gitu ya. Itu cuma pendapat gua sih. Gua pengen tahu. Kalau pendapat kalian gimana? Setuju nggak sama pendapat gua? Coba tulis dong pendapat kalian di komen.